Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Natasa Putri dengan NPM 2213053057. Akan menjelaskan materi mengenai penulisan kata. Hal-hal yang akan dibahas berupa penulisan gabungan kata berimbuhan, penulisan kata depan, penulisan partikel, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan kata ganti dan kata sandang. Yang pertama, materi mengenai penulisan gabungan kata berimbuhan. Jadi dalam PUEBI yang telah disempurnakan menyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Contohnya kita bisa melihat di tabel tersebut dengan kata yang di dalam kurung merupakan unsur terikat atau unsur yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selain itu, gabungan kata yang terdiri atas dua unsur atau dua kata yang tidak terikat ditulis secara terpisah. Ada sejumlah gabungan kata yang mungkin dapat menimbulkan keraguan apakah gabungan kata itu ditulis terpisah atau harus serangkai. Maka untuk menentukannya dapat ditambahkan imbuhan pada setiap unsur gabungan kata itu. Jika masing-masing dapat diberi imbuhan, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya kita bisa mengambil kata dari daya dan cipta. Daya dapat dibentuk kata berdaya, memperdayakan, pemberdayaan, dan terperdaya. Sedangkan dari kata cipta dapat dibentuk menjadi ciptakan, menciptakan, penciptaan, tercipta, dan ciptaan. Oleh karena itu, gabungan kata daya cipta ditulis secara terpisah. Selain itu, ada sejumlah gabungan kata yang sudah dianggap padu sehingga harus ditulis serangkai. Contohnya, matahari, olahraga, beasiswa, dan kacamata. Apabila gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran, maka gabungan kata yang ditulis terpisah tetap terpisah. Nah, kaidah menyatakan bahwa gabungan kata yang semua terpisah ditulis serangkai jika gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contohnya, sebarluas menjadi menyebarluaskan, maka menyebarluaskan ditulis secara serangkai. Serah terima di mana ditulis secara terpisah menjadi menyerah terimakan sehingga ditulis secara serangkai. Nah, di materi yang kedua, kita akan membahas mengenai penulisan kata depan. Jadi, aturan penulisan kata depan di dan ke serta awalan di dan ke tidak dibedakan. Ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk di tersebut masuk ke kata depan atau awalan. Yang pertama adalah kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Contohnya, di atas, ke atas, dari atas. Hal itu berarti kata di pada di atas termasuk kata depan, sehingga kata di atas ditulis terpisah. Yang kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Contohnya, bentuk di atas tidak dapat dilawankan dengan mengatas, sehingga ditulis serangkai karena kata awalan. Kata depan yang ditulis terpisah dapat berubah menjadi serangkai apabila kata yang mengikuti berubah menjadi kata kerja yang diberi imbuhan meng, kan. Contohnya, dia membawa sepedanya ke samping rumah. Itu termasuk kata depan karena ke terpisah dengan samping. Selanjutnya, Rika sering mengesampingkan perkataan ayahnya. Termasuk kata kerja karena dalam samping memiliki kata imbuhan meng dan akhiran kan, sehingga disebut kata kerja. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai penulisan partikel. Kata partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis secara terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, mereka pun turut mendukung pembangunan pasar tradisional itu. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung seperti meskipun, walaupun, sungguh pun, biarpun, kendati pun, dan bagaimanapun. Contohnya, walaupun hari masih pagi, para pegawai kantor itu sudah banyak yang datang. Kata partikel yang ditulis serangkai adalah kata penghubung. Apabila kata tersebut bukan kata penghubung, maka ditulis secara terpisah.
Contohnya, sekalipun dengan susah payah, mereka berhasil mendaki gunung itu dengan kata penghubung dalam kata sekalipun. Contoh yang kedua, jangankan 2 kali, sekalipun dia belum pernah datang ke rumah. Dalam kata sekalipun bukanlah kata penghubung karena menunjukkan jumlah. Kesalahan penulisan partikel per sering muncul karena tidak semua per ditulis terpisah. Yang pertama, per yang ditulis terpisah adalah per yang mempunyai arti tiap-tiap atau setiap, demi, dan mulai. Contohnya, harga kain itu 200.000 per meter. Per meter dalam kata tersebut menunjukkan tiap. Jadi tiap meter harganya 200.000. Sehingga per meter ditulis secara terpisah. Yang kedua, per yang mempunyai arti dibagi dan dengan atau menggunakan. Yang mengandung 2 arti itu ditulis serangkai. Contohnya, 2/3 penduduk kampung itu masih tergolong miskin. Yang ketiga, per yang bukan partikel, melainkan awalan, ditulis secara serangkai. Contoh, perlebar gelar tikernya agar dapat memuat banyak tamu. Materi yang keempat adalah penulisan singkatan dan akronim. Jadi, singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Sedangkan kita bisa membedakan antara singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Contohnya MPR, RRI, SMA. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari 2 kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contohnya Damri, Auri. Penulisan singkatan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu singkatan yang ditulis dengan tanda titik atau tanpa tanda titik, dan singkatan yang ditulis dengan huruf kecil atau huruf kapital. Yang pertama, ada 3 kelompok singkatan yang diikuti tanda titik, yaitu yang pertama singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contohnya RA Kartini. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya DST titik yang dimaksud dengan seterusnya, YSB atau yang bersangkutan, SDR atau saudara. Penulisan singkatan yang tidak diikuti tanda titik meliputi singkatan nama lembaga, pemerintah, ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan, dan organisasi atau dokumen resmi. Contohnya MPR, MK, MA. Singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri. Contohnya SD, SMP, SMA. Singkatan, lambang, kimia, satuan hukum, takaran, timbangan, dan mata uang. Contohnya Rp atau rupiah, KM atau kilometer. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Contohnya AN atau atas nama, DA dengan alamat. Penulisan akronim juga dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Contohnya yang bukan nama diri adalah SIM atau surat izin mengemudi, NIM atau nomor induk mahasiswa. Kemudian yang nama diri contohnya adalah MA atau Mahkamah Agung dan MDI atau Majelis Dakwah Indonesia. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata baik nama diri maupun yang bukan nama diri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, akronim nama diri ditulis kapital seperti Akpindo atau Asosiasi Panel Kayu Indonesia dan Babinkumnas atau Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yang kedua, akronim bukan nama diri ditulis huruf kecil. Contohnya, angkot atau angkutan kota, balita atau bawah 5 tahun, dan bandara atau bandar udara. Materi yang kelima adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada 2 cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Kapan sih lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf? Yang pertama, lambang bilangan seperti 2,
3, 10, 30, atau 100 harus ditulis dengan huruf, tetapi lambang bilangan seperti 22, 33, 65, 78, dan 121 harus ditulis dengan angka. Yang kedua, penulisan lambang bilangan yang ditulis dengan angka dan huruf sekaligus hanya dilakukan pada kwitansi dan rumusan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, lambang-lambang yang dipakai secara berturut-turut ditulis dengan angka, meskipun dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Dijelaskan bahwa lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut 1. Ukuran, panjang, berat, luas dan isi, waktu, dan nilai uang. Contohnya, luas tanah lapangan itu lebih dari 3.000 meter. Yang kedua, menomori alamat seperti jalan, rumah, kamar hotel, atau apartemen, atau kantor. Contohnya, ruang kerjanya di Gedung Samudra, lantai 3, kamar 306. Yang ketiga, menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya, ciri orang bertakwa menurut Quran dapat dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3-4. Materi yang terakhir adalah penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Demikianlah pemaparan materi mengenai penulisan kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.